Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 SMA Sederajat mengenai rangkuman dari bab 6, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Adapun ayat Al-Quran yang akan kita bahas pada materi kali ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 mengenai larangan untuk mendekati perbuatan zina. Untuk ayatnya, boleh teman-teman baca terlebih dahulu ya, kemudian artinya kita baca bersama-sama. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zonna yazni, yaitu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Hukuman bagi pelaku zina. Yang pertama adalah hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah yang pertama hukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali, dan yang kedua hukum rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua, hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan budak, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Yang ketiga, hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun, tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tuntutan terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku perbuatan zina tersebut, atau yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Hukuman bagi para pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Yang pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja.
Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. Yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Setidaknya ada 3 alat untuk pembuktian perbuatan zina. Yang pertama saksi, yang kedua pengakuan, dan yang ketiga adalah adanya qarinah atau indikasi kehamilan. Menelaah isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Berzina dapat mengakibatkan tercabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarkan penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Menurut Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. Yang pertama, menghilangkan kewibawaan. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Yang ketiga, memperpendek umur. Yang keempat, mendapatkan murka Allah. Yang kelima, mendapat hisab yang buruk. Dan yang keenam, mendapat siksa yang pedih. Akibat zina diantaranya yang pertama, dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, garis keturunan nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan yang keenam, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Yang kedua adalah Quran Surat An-Nur ayat 2. Untuk ayat Quran tersebut, teman-teman bisa pause terlebih dahulu video ini ya, sebelum kita beralih kepada terjemahannya. Setelah itu, mari kita baca artinya bersama-sama. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pergaulan bebas. Pergaulan sendiri artinya adalah proses bergaul. Bebas adalah lepas sama sekali atau tidak terhalang, terganggu, dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Bentuk pergaulan bebas ada di sekitar kita. Contohnya seperti praktik seks bebas atau perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar, karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2.
Yang pertama, perintah Allah untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki, untuk memberikan shock terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Yang keempat, penyebutan kata az-zaniyah atau perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata az-zani, laki-laki pezina, karena akibat dari perzinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan. Jika sampai terjadi kehamilan, atau dampak negatif yang diakibatkan perzinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Dan yang terakhir, dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan agar terhindar dari perilaku zina dan pergaulan bebas. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang terakhir, berpuasa sebagai perisai nafsu. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.